Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel privat online. Kali ini akan saya bahas soal-soal usaha bagian yang pertama. Baik, langsung saja. Jika ada soal seperti ini, suatu benda yang masanya 4 kg terletak pada lantai mendatar yang licin, kemudian dipengaruhi gaya tetap F20 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai, maka besar usaha yang dilakukan gaya selama 2 sekon adalah A. 30 Joule, B. 40 Joule, C. 60 Joule, D. 50 Joule, E. 75 Joule. Maka berapa jawabannya? Baik, kita bahas bersama. Sebelum kita ulas pembahasannya, ada baiknya kita ingat kembali untuk rumus atau persamaan menghitung usaha. Yang pertama, kalau ada sebuah benda berada pada lantai mendatar dikerjakan gaya F mendatar, sehingga benda berpindah atau bergeser sejauh S, maka usaha yang dilakukan gaya F adalah W sama dengan F kali S, di mana W-nya adalah usaha, satuannya Joule, F-nya adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak perpindahan, yang satuannya adalah meter. Kemudian kasus yang kedua, kalau pada benda itu dikenai gaya tetapi condong atau miring terhadap garis mendatar, sehingga benda bergeser sejauh S, maka untuk menghitung usaha yang dilakukan gaya, maka menggunakan persamaan atau rumus W sama dengan F cos alpha kali S, dengan alpha adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap garis mendatar, ya. Dengan W usaha Joule, F gaya, satuannya Newton, alpha sudut antara arah gaya dan perpindahan, kemudian S adalah perpindahan. Nah, seperti contoh soal, seperti dalam soal ini, maka nih, jadi dari soal diketahui masa benda 4 kg, F-nya 20 Newton, kemudian sudut kemiringannya alfanya 60 derajat, di mana cos 60 derajat adalah setengah, dan T-nya waktu adalah 2 sekon. Maka ditanya berapa usaha yang dilakukan gaya. Untuk menjawab soal ini, maka kita cari dulu perpindahannya, karena di sini perpindahannya belum diketahui. Untuk menghitung perpindahan, maka digunakan persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, ya. Dengan A percepatan sama dengan F per M sama dengan 20 per 4 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga dari persamaan S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat, V0-nya 0, sehingga nilai dari V0T juga 0, plus setengah, A-nya 5, T-nya 2, T kuadrat berarti 2 kuadrat, sehingga didapatkan S-nya sama dengan 5 meter. Nah, ini adalah perpindahan benda selama 2 detik. Nah, berapa usaha yang dilakukan gaya? Maka tadi, ya, kita dapatkan rumus tadi ini, ya. Kalau gayanya miring, maka untuk menghitung usahanya W sama dengan F cos alpha kali S, sehingga kita dapatkan W sama dengan 20 kali setengah kali 5 sama dengan 50 Joule. Berarti yang mana jawabannya, teman-teman? Iya, betul, berarti jawabannya adalah D, ya. Ini soal yang pertama. Bagaimana teman-teman, jelas? Baik, ya. Kalau sudah jelas, kemudian soal berikutnya. Nah,
Soal berikutnya, suatu benda yang masanya 8 kg terletak pada bidang miring yang licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Pada saat benda meluncur sejauh 2 meter, maka besar usaha yang dilakukan gaya berat adalah A. 80 Joule, B. 60 Joule, C. 50 Joule, D. 40 Joule, E. 20 Joule. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Baik, kita bahas saja. Ya. Sebelum kita bahas, kita ingat kembali. Ya. Nah ini, kalau sebuah benda berada di bidang miring, maka urean gaya beratnya, perhatikan, jadi gaya berat ini vertikal ke bawah, W. Nah, W ini diurai menjadi dua komponennya yang saling tegak lurus. Ke arah sumbu X, ini, sebesar ini, yang hijau ini, W sin alpha, nilainya. Kemudian ke arah sumbu Y, ini, yang merah ini uraian ke sumbu Y. Ini nilainya adalah W cos alpha. Nah, kalau benda berada di bidang miring, maka benda ini akan meluncur ke bawah sepanjang bidang miring. Artinya, yang menyebabkan benda ini meluncur sepanjang bidang miring adalah gaya sebesar W sin alpha ini, di mana W ini adalah berat benda yang nilainya M kali G. Ya. Nah, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat ini? Maka untuk menghitung usahanya dilakukan W sama dengan mg kali sin alpha kali S, di mana mg ini adalah berat benda. Ya, m-nya adalah massa benda, g-nya percepatan gravitasi bumi, alpha sudut kemiringan bidang miring, dan S-nya adalah pergeseran benda. Sehingga kalau kita lihat soal ini, maka kita lihat pembahasannya. Diketahui massa benda 8 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya yang bekerja pada benda di sini adalah gaya berat W, yaitu M kali G sama dengan 80 Newton. Ya, 8 kali 10 berarti 80 Newton. Kemudian kemiringan benda, kemiringan bidang miring, alfa sama dengan 30 derajat, sehingga sin 30 sama dengan setengah. Ya. Kemudian berapa usaha yang dilakukan gaya berat ketika benda meluncur sejauh 2 meter? Nah, seperti tadi kita lihat uraian gaya berat ini ke arah sumbu X W sin tadi ya, ke arah sumbu Y-nya W cos. Kemudian tadi ya, kita dapatkan usaha yang dilakukan benda, usaha yang dilakukan gaya berat ya, untuk meluncurkan benda sejauh 2 meter sepanjang bidang miring dihitung dengan W sama dengan W berat dalam hal ini gaya berat sin alpha kali S ya. W-nya atau gaya berat tadi 80, sehingga usaha yang dilakukan adalah 80 kali sin 30 setengah kali 2, S-nya 2, sehingga sama dengan 80 Joule. Berarti yang mana jawabannya teman-teman? Iya, berarti yang A. Demikian teman-teman untuk kesempatan kali ini. Untuk soal-soal usaha, nantikan soal-soal berikutnya, baik dengan topik yang masih usaha atau dengan topik yang lain. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk mampir di channel ini. Jangan lupa, mohon berkenan untuk subscribe, comment, kemudian juga like dan share kalau ini memang berguna bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu kembali.